Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan beberapa syarat media penyuluhan yang baik dan benar. Pertama, isi harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, benar. Penyuluh harus memberikan informasi yang benar kepada sasarannya, dalam hal ini petani. Penyuluh memberikan informasi yang tidak benar atau tidak akurat, maka hal itu akan mempengaruhi kepercayaan petani terhadap penyuluh. Yang kedua, up to date. Media yang digunakan maupun informasi yang disampaikan oleh penyuluh kepada sasarannya harus menggunakan media terbaru atau yang mungkin lebih mudah dipahami oleh sasarannya, dalam hal ini petani. Begitupun dengan informasi yang diberikan harus up to date, karena mungkin saja informasi yang telah diketahui beberapa tahun yang lalu mendapatkan penyempurnaan atau mengalami penyempurnaan dalam penelitiannya, sehingga hasil yang diperoleh akan berubah. Maka dari itu, penyuluh harus mampu mengikuti perkembangan baik informasi maupun teknologi dalam bidang penyuluhan. Tingkat ketersediaan sesuai dengan tingkat sasaran. Maksud dari hal tersebut yaitu tingkat sasaran yang mana informasi yang disampaikan harus tepat pada sasarannya. Seperti pada saat memberikan penyuluh dalam bidang pertanian, maka harus sasarannya itu harus petani, tidak menjadikannya lebih abstrak. Informasi yang diberikan kepada petani itu harus jelas, sehingga petani menjadi paham akan apa yang diinformasikan, tentang hal-hal apa yang penyuluh sampaikan, sehingga mudah diterima oleh petani. Ide utama dalam penyuluhan. Perlu kita ketahui, media penyuluhan ini adalah suatu benda yang dikemas sedemikian rupa untuk memudahkan penyampaian materi kepada sasaran agar sasaran dapat menyerap pesan dengan mudah dan jelas. Contoh media penyuluhan sendiri itu terdapat flyertek, folder, buku, atau poster. Media harus mampu motivasi minat sasaran dan komunikasi. Proses komunikasi sendiri dalam penyuluhan pertanian bertujuan untuk menarik perhatian, mengunggah hati dan perasaan, dan meyakinkan serta memotivasi sasaran agar mau melakukan tindakan atau perubahan-perubahan untuk pengembangan usaha agribisnisnya, peningkatan produktivitas dan kesejahteraannya, serta peningkatan kesadaran dalam pertanian. Pembiayaan ekonomis. Sedapat mungkin dipilih media yang biayanya tidak mahal tapi efektivitasnya tinggi. Pemilihan media sesungguhnya yang dapat dibuat sendiri dengan harga relatif murah merupakan alternatif yang perlu ditempuh apabila dana tersedia sangat terbatas. Seiring terlupakan bahwa benda sesungguhnya di lingkungan petani dapat dimanfaatkan sebagai media asalkan persyaratannya terpenuhi. Kualitas teknologi dari media, baik warna, kejelasan atau ketajaman, suara atau audio, dan lain-lain. Yang keenam ialah media harus sesuai dengan kondisi atau lingkungan belajar. Misalnya, sesuai pada kalangan anak yang masih berada di bangku sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai ke perguruan tinggi, agar apa yang disampaikan mudah dipahami dan diterima. Media juga ditunjang dengan adanya listrik atau penerangan, agar terciptanya hasil media yang baik dan maksimal, serta ruangannya juga yang memadai. Kemudian tersedia fasilitas alat bantu seperti HP yang merupakan alat bantu atau media sebagai bahan belajar untuk memudahkan orang untuk menangkap materi. Selanjutnya itu bagaimana cara media dapat meningkatkan pengetahuan sasaran. Mungkin ada beberapa media yang dapat kami rekomendasikan, yaitu mulai dari media audio visual. Media ini dapat menggabungkan elemen suara dan gambar untuk memperjelas pesan penyuluhan. Contohnya adalah video, slide presentasi, atau animasi. Yang kedua, media sosial. Media sosial dapat menjadi platform yang efektif untuk menyampaikan informasi dan pesan penyuluhan. Dalam hal ini, media sosial dapat digunakan untuk mengumpulkan pesan-pesan terkait suatu topik tertentu dan membagikannya kepada sasaran. Yang ketiga yaitu media interaktif.
Media interaktif seperti game atau simulasi dapat membantu meningkatkan daya tarik sasaran terhadap pesan penyuluhan dan memperjelas cara-cara melakukan suatu tindakan atau perilaku yang diinginkan. Dan yang keempat itu adalah media cetak. Media cetak seperti brosur, leaflet, atau poster dapat menjadi media penyuluhan yang efektif karena mudah diakses dan dibagikan kepada banyak orang. Media audio. Media audio ini seperti podcast atau rekaman suara dapat menjadi pilihan yang baik jika target sasaran lebih suka mendengarkan pesan penyuluhan daripada membaca atau menonton. Dan selanjutnya yaitu bagaimana semua data yang diinformasikan kepada sasaran atau kepada si penerima informasi, yaitu sasaran yang valid atau data yang valid atau informasi yang valid yang benar-benar sudah dibuktikan keberadaan atau kepastiannya. Penggunaan media penyuluhan pertanian disesuaikan dengan tujuan dan sasaran penyuluhan pertanian. Yang dimaksud di sini adalah target dari media penyuluhan pertanian, yaitu para petani maupun kelompok-kelompok tani, yang dimana media penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan informasi dalam pengembangan kegiatan budidaya pertanian. Lalu poin ke-10 adalah menarik perhatian, yang dimana media penyuluhan ini dapat menjadikan para petani antusias untuk ikut serta dalam menerima informasi-informasi terkait pengembangan kegiatan budidaya pertanian. 11. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Maksudnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga sasaran dapat memahami maksud yang disampaikan oleh penyuluh. Terakhir, media harus bersifat sederhana dan mudah dimengerti oleh sasaran. Berbagai media penyuluhan yang dapat digunakan untuk mengemas informasi dan teknologi yang akan disampaikan kepada petani, seperti media cetak, media audio visual, media berupa objek fisik, dan benda nyata. Ya, mungkin itulah beberapa syarat media untuk menjadi penyuluh teman-teman. Semoga video kami ini bisa membantu teman-teman sekalian dalam melaksanakan penyuluhan khususnya di bidang pertanian. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.